Salam damai. Sebelum saya bahas perikop untuk hari ini, saya akan baca perikop dengan judul ke-10 firman dari kitab Keluaran bab 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada perikop ini, Tuhan memberikan 10 perintah yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ini Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, ya, ditutupi oleh awan-awan di mana Tuhan hadir. Musa harus berlutut, ya, karena tempat di mana ia berdiri adalah tempat yang suci. 10 perintah Tuhan sudah saya rangkum. Nomor 1, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi, kalau membuat patung untuk museum, untuk sesuatu pembelajaran, nggak apa-apa. Ya, untuk membantu kita belajar, nggak apa-apa buat patung, ya. Kita membuat patung anatomi tubuh manusia, itu untuk belajar biologi. Apalagi di fakultas kedokteran bagian anatomi itu mereka mempunyai sebuah patung manusia dengan organ manusia, di mana mereka belajar seperti apa sih organ manusia. Jadi kalau membuat patung untuk pelajaran, untuk belajar, nggak apa-apa, tapi tidak boleh disembah seperti Tuhan, ya. Jadi jangan menyembah patung seperti Tuhan, seperti bangsa Israel sendiri nanti, ya, karena Musa dianggap telat turun dari Gunung Sinai. Lalu bangsa Israel secepatnya membuat patung lembu emas lalu menyembahnya. Itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Nah, di sini yang nggak boleh, ya, membuat patung lalu menyembahnya seperti Tuhan, dianggap seperti Tuhan. Itulah juga termasuk salah satunya Firaun, ya. Mereka membuat patung, ya, patung dewa mereka, ya, lalu disembah, ya. Tapi kalau hanya untuk pembelajaran, untuk membantu kita berdoa,
Nggak apa-apa, kita tidak menyembah patung. Ya, contohnya kalau di gereja ya, di gereja Katolik kan ada patung ya, patung Yesus, patung Maria. Kita tidak menyembah patung Yesus, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, bukan patung Yesus. Patungnya dihancurkan ya, nanti kita buat lagi, kita beli lagi, nggak apa-apa, kita beli lagi. Jadi patung Yesus di dalam gereja itu bukan untuk disembah, tetapi untuk membantu kita, untuk menghadirkan suasana bahwa Tuhan ada di sekitar kita ya. Untuk mengingatkan bahwa benar Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan Yesus hadir di dalam gereja. Itu maksudnya ya. Bukan untuk menyembah. Kalau itu nggak apa-apa ya. Tapi yang nggak boleh adalah membuat patung lalu sujud menyembahnya. Nggak boleh tuh. Sama seperti orang Israel membuat patung lembu emas lalu disembahnya. Itu nggak boleh ya. Itu suatu kekejian bagi Tuhan ya. Dan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhan dibuat untuk joke, untuk guyonan, untuk dagelan, untuk candaan ya. Itu jangan ya. Nama Tuhan adalah nama yang kudus ya. Jangan dipakai untuk guyonan ya, untuk olok-olok ya. Jangan dipakai seperti itu ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Nomor 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabatnya. Hari ke-7 Tuhan beristirahat, demikian juga kita. Ya, kita bisa memilih, mungkin pas nggak mesti hari Sabtu ya. Beberapa kelompok hari Sabat adalah hari Sabtu ya. Bagi beberapa orang lain hari Sabtu saya harus kerja ya. Nah hari Minggunya kita berdoa, artinya hari ke-7 itu ya istirahatlah ya. Atau artinya meluangkan waktu untuk Tuhan. Jangan cuma cari duit melulu. Jangan hari 6 kerja full, hari ke-7 pesta, pelesir, pesiar, berjalan-jalan wisata ya, melupakan Tuhan ya. Ya sebelum wisata kita ke gereja dulu ya. Ya berdoa dulu ya di gereja. Mendengarkan sabda Tuhan supaya apa? Supaya roh kita juga mendapatkan nutrisi makanan rohani ya. Jangan terus hari ke-7 kita berlibur, berwisata, makan-makan ya. Lupa ya, setelah 6 hari kerja capek, hari ke-7 hanya dihabiskan untuk berwisata, bersenang-senang ya. Untuk rohaninya tidak ada ya. Nah itu yang tidak boleh ya. Karena nanti apa? Rohani kita akan jadi kurus ya, kurang nutrisi. Masih mending kalau tiap hari berdoa secara pribadi ya. Itu juga bisa disebut dengan meluangkan waktu untuk Tuhan. Jadi hari Sabat adalah hari meluangkan waktu untuk Tuhan. Khususkan waktu untuk Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tuamu. Ya sudah, ini sudah harus ya. Jangan membunuh, jelas. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini harta tetanggamu, orang lain, termasuk istri, anaknya, hewannya, pokoknya apa harta orang lain jangan kau ingini. Ya, puaslah dengan gajimu. Sebab biang dari kejatuhan adalah mengingini sesuatu yang bukan hak kita. Itu menjadi sumber jadi kejatuhan. Nah, semuanya ini bisa dijelaskan lebih terperinci karena konkretnya jangan mencuri itu seperti apa ya. Nggak cuma mencuri uang ya. Bisa juga mencuri waktu. Ya, mencuri misalnya buku tulis. Kita bekerja di kantor, lalu saya ambil satu buku dari kantor ya untuk menulis di rumah ya. Itu sebetulnya juga mencuri ya. Jadi itu perlu penjelasannya ini ya. Jangan membunuh. Bagaimana membunuh? Membunuh manusia sudah jelas, jangan membunuh ya. Tetapi bisa juga membunuh karakter, menyebarkan fitnah ya. Sebab di sini mana ada ya, menyebarkan fitnah masuk kategori apa? Oh, berbusta juga bisa ya. Tapi juga membunuh ya, menyebarkan fitnah kan artinya menyebarkan kebusukan ya.
mencoreng nama baik orang misalnya. Nah, itu kan juga termasuk membunuh karakter. Jangan berzina. Nggak berzina itu tidak harus kawin dengan orang lain yang bukan pasangannya, tapi juga kawin sebelum nikah itu juga berzina. Mengini, jadi ini bergabung dengan nomor 10. Melihat seorang wanita lalu membayangkan yang enggak ya dalam pikirannya, mengingini, wah cantiknya, lalu timbul nafsu. Nah, itu sudah berzina. Nah, jadi penjelasannya panjang ya, bisa detail ya. Nah, bagaimana kita tahu kok kalau perintah Tuhan tuh bisa termasuk ini dan itu ya? Nah, itu butuh Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menerangkan kita supaya kita ngerti, supaya kita paham. Inilah maksudnya dengan perintah Tuhan. Seperti ini maksudnya ya. Jadi ini artinya bisa diperluas. Enggak sekedar jangan membunuh ya. Membunuh ayam juga membunuh ya. Kalau membunuh ayam hanya untuk senang-senang lalu dibuang ya, itu nggak boleh ya. Untuk apa? Atau apalagi menyiksa cara membunuhnya ya. Ayam dipotong ya, disembelih ya dengan baik ya, jangan menyiksa. Itu juga termasuk ya. Jangan menyiksa. Jadi itu diperluas ya. Membunuh nih bisa diperluas menjadi jangan menyiksa. Menyiksa orang ya. Keji itu. Karena kan terorisme itu banyak menyiksa orang. Orang nggak salah, dibom, dibakar hidup-hidup, mengerikan ya. Itu sudah sangat kejam sekali ya. Itu mereka tidak akan lepas dari penghakiman Tuhan ya. Wah, mengerikan itu dihakimi Tuhan nanti. Jadi ini 10 perintah Tuhan. Artinya bisa dipahami secara luas. Tidak hanya yang tertulis ya, bisa dipahami secara luas. Jangan korupsi, itu termasuk jangan mencuri ya. Jangan markup. Jadi antara perintah yang nomor 1 ke nomor yang lain itu bisa berhubungan. Jangan markup proyek fiktif, itu kan mencuri dan bersaksi dusta ya. Bohong ya, jangan bohong, itu nomor 9. Nomor 9 dan nomor 8 ini digabungkan menjadi jangan korupsi. Jadi jangan korupsi itu bisa masuk. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu dia. 10 perintah Tuhan diberikan Tuhan kepada orang Israel, tetapi ini juga relevan bagi kita semua pengikut Tuhan Yesus dan juga seluruh umat manusia. Ini namanya hukum yang positif ya, di mana isinya ini valid atau relevan untuk diterapkan untuk semua orang, semua manusia, relevan ya. Tidak ada yang mau dibunuh kan, tidak ada yang harta bendanya mau dicuri kan ya. Jadi relevan semua ini ya, sangat relevan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.